beliau diikat dan dibakar hidup-hidup di pohon itu. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Apa jadinya jika sebuah rumah biasa yang tak terlalu luas menyisakan sebuah peristiwa kelam yang membuat rumah tersebut memiliki nuansa angker selama bertahun-tahun, hingga warga sekitar berani menamakan rumah tersebut dengan rumah gantung diri. Itu di tahun 2003, sekitar 2003. Ada ibu, ada bapak, ada satu orang anak perempuan gantung diri di lantai 2 di atas. Bagaimana tidak, sebuah tragedi gantung diri yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang menempati rumah tersebut memicu aura angker, ditambah ditinggalkan sejak tahun 2003 setelah peristiwa naas tersebut terjadi. Hingga terhitung 20 tahun kosong tanpa ada yang menempati. Itu aja pas kosong itu pindah tuh semuanya. Kalau nggak kejadian itu mungkin nggak dikosongin, dia nggak pindah. Entah apa yang menjadi penyebab peristiwa naas tersebut terjadi, sebab warga sekitar merasakan keluarga yang pernah menempati rumah dengan pekarangan belakang yang cukup luas ini memang jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Meski beberapa spekulasi hadir mewarnai alasan dari tragedi tersebut. Oke sini, nah, saya berjadinya orangnya nggak gaul. Iya. Sebabnya dia digantung diri itu ya itu karena ingin dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Tak hanya menyisakan sebuah cerita kelam yang seakan disembunyikan, akan tetapi menghadirkan mitos mencekam tentang sosok astral berwujud wanita yang kerap terlihat keberadaannya di atas balkon rumah yang membuat siapapun bergidik dan sejenak menghubungkan dengan peristiwa naas tersebut. Kita lagi lewat, jaga dari sini, dari arah sini, terus kita jalan ke sini. Tiba-tiba di atas tuh ada putih, kita tegesin, kita senter kan. Ternyata emang itu sosoknya kayak perempuan gitu, Bang. Terlepas dari apa yang ada tak jauh dari rumah tersebut, tepat di arah belakang rumah terdapat sebuah petilasan seorang leluhur yang cukup dikeramatkan oleh warga sekitar. Sehingga asumsi lain hadir di mana rumah dengan peristiwa naas tersebut memang sudah dikenal angker sejak masih menjadi lahan kosong. Yang Santri Wijaya Kusuma. Atau yang buyut apa? Ya, buyut. Emang dia harus di sini. Sebelum dibangunnya tempat ini sebetulnya ini hanya lahan kosong atau hutan kosong gitu. Dan memang dari dulunya itu ini tempat itu memang sudah angker. Kini rumah yang sudah diambil alih oleh pihak bank ini tak hanya dihuni oleh sosok perempuan yang kerap menampakkan diri di area sekitar rumah, melainkan beberapa sosok lain yang menghiasi rumah dengan 2 lantai ini. Sering ada yang ngelihat sosok-sosok yang lain kayak makhluk hitam gede gitu, Bang. Lantas, apakah mitos keangkeran rumah ini semata-mata disebabkan oleh peristiwa naas yang pernah terjadi? Ataukah ada alasan lain yang memang membuat area rumah ini dikenal angker dan berhubungan dengan peristiwa naas tersebut? Kak, kayaknya ini deh rumahnya, Kak. Rumah yang ini. Dikunci nggak ya? Oh, enggak. Iya. Oke, permisi. Assalamualaikum. Wah. Itu nenek. Nek. Nek. Kak. Seketika Frisly berlari ke salah satu tempat meski entah apa yang dirasakan. Tunggu Fasya. Enggak. Lihat nggak? Dapat nggak? Barusan tiba-tiba ini gerak. Iya. Kelihatan nggak tadi? Iya. Kambil nggak ya? Semoga kambil. Tiba-tiba. Hah? Nek. Tunggu deh, Fasya ini nggak? Pemiliknya tuh nenek-nenek atau gimana? Permisi. Permisi. Halo. Boleh minta penerangan dulu, Oke. Fasya? Permisi. Kita lebih mendekat ke arah sini kali ya semuanya. Sorry. Kemana? Ke sini? Ya, Waduh, permisi. Nek. Hei, ini ada yang nembang ya? Assalamualaikum. Oke, tadi pas kamu lagi ngejelasin di depan, Fasya baru nge-spelling tentang
rumah ini pernah terjadi bunuh diri. Insiden bunuh diri, ya. Dan itu pemiliknya. Ya. Tapi tiba-tiba yang malah muncul, niup belakang kupingku, terus sosok nenek-nenek yang sekarang berdiri di pinggiran sini. Dia berdiri, sekarang di belakang Frisly. Tapi kondisinya kebakar. Hangus semuanya hitam. Kenapa aku bisa bilang nenek-nenek? Karena posisi badannya yang agak membungkuk. Dan juga rambutnya itu bagian kepalanya, kulitnya udah terkelupas. Di mana sosoknya Kak Frisly? Tadi kan dia gerak dari sana. Kayak dia ngasih tahu kalau tempat ini memang punya cerita mengenai dia. Dan sekarang dia ada di depan aku. Apakah sosok ini mau cerita Kak Frisly? Oke, pohon. Kamu mau ke arah pohon yang dia nunjuk itu. Kamu mau di sini? Tempat ini? Aku coba untuk interaksi dulu kali ya, Fasya. Jujur ini auranya kurang enak. Iya. Ada lemparan batu ya? Bahkan ini tiba-tiba tuh langsung panas gitu Ya. di sekitar sini, pemirsa. Aku coba untuk interaksi. Assalamualaikum. Diikat badan kamu. Tapi kan emang kamu salah. Merasa ada gangguan, Frisly dengan cepat menarik Fasya. Oke, kamu boleh kasih unjuk ke saya di mana tempat kamu. Tapi kamu nggak boleh menyentuh apapun. Tolong diarahin itu pohon. Gerak sendiri. Pohon di depan sini. Ini gerak dan masih gerak. Masih gerak. Oke. Oke, kamu diam di situ. Biar saya coba jelaskan dulu. Masih gerak? Masih gerak? Dapat ya? Oke, jadi sosok ini bercerita. Sebelum tempat ini ada rumah dia yang memang tidak besar, bahkan bisa dikatakan seperti gubuk, tidak jauh dari tempat ini, di belakang sana. Kenapa? Enak. Bau Bau, enak, panas. dari kulitnya tuh kayak melepuh karena terbakar dan juga seperti ada nanah yang keluar. Sosok ini juga ngasih tahu kalau dulunya di tempat sini, di yang tempat tadi dia gerakan, dia memberi simbol kalau di situ pernah adanya pohon yang sudah ditebang dan tidak ada lagi, dan beliau diikat dan dibakar hidup-hidup di pohon itu. Tadi kenapa aku bilang diikat, tangannya tuh kayak diputerin kayak gini, diikat satu badan, kepalanya tidak ditutup apapun, jadi matanya dia bisa melihat siapa yang membakar dia. Tapi yang serem itu adalah sekarang dia ketawa kenceng banget, lebih membungkukkan badannya dan masih menggerakkan pohon itu. Enggak, sebentar Kak Frisly. Sebelumnya alasan beliau itu sampai dibakar hidup-hidup tuh apa Kak? Jadi Fasya, sebelum tempat ini ada, daerah sini bisa dikatakan menjadi tanah yang sakral. Dan juga tanah di sini itu tempat yang seringkali ada orang-orang terpandang datang untuk meminta sesuatu. Seperti pesugihan kepada beliau. Jadi nenek ini namanya Nyi Item. Dia dukun, dia memperdalam ilmu hitam, dan memang pada saat agama Islam mulai masuk dan dibesarkan,
dukun atau sesuatu yang lebih ke arah gelap itu dibasmi, diselesaikan, tidak boleh ada di daerah ini. Dan dia masih menggerakkan ya, karena dia ngerasa kalau dia memberitahu kalau tempatnya memang tempat di sini, dia dibakar hidup-hidup dan tempatnya dibersihkan, pohonnya bahkan ditebang, karena biar benar-benar habis semua tentang dia. Itu boleh pindah kali ya. Cuma tidak jauh di tempat sini, lokasi ini, itu ada petilasan Raden, dan itu sangat-sangat positif, benar-benar baik. Itu salah satu ahli yang ditunjuk untuk menyebarkan agama Islam dan sangat baik. Jadi memang bertabrakan dengan sosoknya Iteng ini. Selaras dengan apa yang dituturkan Frisly, tak mampu dipungkiri bahwa tak hanya sosok astral menyerupai perempuan yang disinyalir berasal dari tragedi kelam. Akan tetapi sosok astral menyerupai nenek tua kerap juga terlihat eksistensinya, bahkan pernah mengganggu masyarakat sekitar. Angker di sini setahu saya tanya ya ada 5, perempuan 3, laki-laki 2. Kadang malam suka ada di atas itu tuh, diri 2 orang. Iya. Apa Mak yang di atas itu Mak? Perempuan 2 suka diri situ. Akan tetapi pembenaran akan keberadaan petilasan yang merupakan salah satu tokoh terkenal penyebar agama di area ini memang benar adanya dan terletak tak jauh dari posisi rumah berada. Bahkan tanah tempat berdirinya rumah masih kental dengan nuansa sakral yang ada. Nggak jauh dari sini, paling cuma beberapa meter aja dari lokasi ini. Saya santri, salah satu tokoh masyarakat yang dulunya penyebar agama Islam di wilayah sini. Lantas, apakah sosok astral yang kami temui memiliki ketertarikan akan peristiwa kelam yang pernah terjadi di rumah ini? Hingga kami memutuskan meminta bantuan kepada salah satu narasumber untuk menunjukkan lokasi tragedi kelam yang pernah terjadi. Tadi saya cariin nggak ada. Saya ngomong tadi ada ini biasa lah. Jadi Kak Frisly, Bang Nugro ini adalah penjaga rumah ini. Frisly. Iya. Terus waktu kejadian itu berlangsung tuh Bang Nugro masih kecil ya? Masih kecil, ya posisinya saya masih kecil. Cuman saya tahu informasinya dari orang-orang yang dulu pernah jaga di sini. Berarti memang itu rumor yang sudah turun-temurun ada Betul. ya? Mau langsung ke atas? Ya boleh. Oke, boleh. Antarin ya. Oke, siap. Tak memerlukan waktu yang lama, kami pun diantar menuju lokasi yang disinyalir pernah terjadi peristiwa gantung Itu diri. di salah satu kamar. Di salah satu kamar. Salah satu kamar. Fasya, sorry. Oke, menarik. Berarti Bang Nugro memang orang yang biasa untuk menjaga tempat Untuk ini. menjaga ini tiap malam sih. Tiap malam. Hampir setiap malam saya menjaga tempat ini. Pernah bertemu dengan sosok yang terbungkus? Ya, Ya sering nongol ya dia, dan tinggi banget ya ternyata. ya betul. Betul sekali. Tinggi ya, Betul dia sekali, betul benar-benar sekali. jadi kayak 2 lantai Dua ya. lantai, ya betul sekali itu. Wow, Itu karena salah di satu belakang- penunggu. Ya, di belakang kita sekarang sosoknya ada, sosok yang terbungkus. Dia bilang kalau sebenarnya ada kamar di atas, udah ada yang turun lagi dari tangga. Sosok anak kecil Ya, betul. berlari ke sana. Betul. Anak kecil seringnya di belakang sini. Oke. Wow, kayaknya emang ini tempat yang menarik sih Pasha. Maksudnya mungkin dari satu rumah ini, tapi kita akan bertemu dengan banyak sosok ya. yang punya banyak cerita. Namun seketika, tak hanya Nugraha saja yang menjadi saksi bahwa rumah ini juga dihuni sosok astral lain. Warga sekitar yang kerap melintas juga merasakan keberadaan sosok astral menyerupai sosok terbungkus. Ditongolin sosok putih. Bisa disebut kalau di sini. Kami pun melanjutkan penelusuran ke lantai 2 yang disinyalir sebagai lokasi peristiwa kelam terjadi. Akan tetapi sesuatu mengejutkan kami. Kenapa Pasha? Kayak ada sosok deh di sana. Kamu ngerasa ada yang ngintip tadi? Iya. Pasti kamu ngelihatnya jari di samping sini. Iya. Ya jadi, tapi kita abain dulu. Mungkin dia mencoba untuk ngedistract kita karena dia tahu kalau Bang Nurul lagi masuk nih. Boleh pimpin kita? Oh iya, boleh. Next sini ya. Duluan Mas. Lantas, benarkah peristiwa kelam yang terjadi di lantai 2 rumah ini memang ada?
Ataukah hanya sebuah rumor yang menjadi mitos yang dipercaya? Serta apakah sosok astral yang menghuni area rumah disebabkan lamanya terbengkalai? Ataukah ada alasan lain yang segera mungkin kami ungkap? Menambah nuansa angker akan rumah yang memiliki 2 lantai ini nyatanya kejadian janggal dan gaib tak hanya dirasakan setelah tragedi mengenaskan terjadi dan membiarkan rumah terbengkalai begitu lama. Namun, beberapa fenomena gaib kerap dirasakan oleh warga sekitar bahkan semasa rumah masih aktif. Contohnya gini Bang, dulu kan ini di rumah ada orangnya penghuni. Di depan tuh ada beca. Itu beca kalau malam kadang suka pindah sendiri. Lantas, apakah rumah yang diselubungi aura angker dan mistis lantaran tragedi kelam memang sudah angker sejak dulu? Meski belum ada alasan yang jelas, ataukah semua terjadi lantaran dibiarkan kosong setelah peristiwa kelam terjadi dan menimpa salah seorang anggota keluarga yang pernah menghuni rumah ini? Perlahan tapi pasti kami pun mulai menaiki anak tangga yang terlihat usang hingga sampailah kami di titik di mana tragedi bermula. Sosok perempuan, Betul. Seorang perempuan. dan dia tuh malah nggak pernah nunjukin wajahnya ya. Karena wajahnya itu tidak dibuat hancur atau seram, justru malah banyak orang apabila dibuat tertarik untuk datang ke rumah ini, seolah-olah rumah ini masih bersih. Ya, Dan sosok perempuan itu dengan wajah yang lumayan cantik. betul. Benar? Benar. Indonesia banget ya, Indonesia banget. manis. Sebentar, kok Kak Frisly bisa tahu ada sosoknya di ruangan ini? Nah, justru Mbak Nugro, pada saat tadi kita masuk, tadi di dekat pintu sini, itu ada anak kecil yang mainin kunci. Tapi karena dia ngelihat kita tadi datang, langsung belok ke sini Bang Nugro, dia kayak langsung ngumpet. Dan pada saat tadi aku masuk ke sini, memang benar, aku dapat gambaran sangat jelas kalau ini merupakan kamar salah satu pemilik yang pernah tinggal Ya, di betul. sini. Dan aku nggak ketemu sosoknya Fasya. Aku belum bertemu sosoknya, tapi aku dapat gambaran sangat jelas memang Bang. Sebenarnya aktivitas yang paling sering dirasain mungkin kalau di atas itu Bang Nugro mungkin pada saat menjaga sering nggak dengar ada suara orang yang Ya. seperti berlari di atas ini. Ya, betul, betul. Oh, oke baik. Saya membawa dia hanya untuk bertukar informasi. Baik. Di belakang, sosok yang lumayan dominan, mungkin penunggu lama tempat ini, dan dia bilang gini, kenapa kalian membawa anak ini? Mungkin dia sudah kenal dengan Bang Nugro. Iya benar. Ada suara dari bawah. Ada suara. Ada suara dari bawah. Dengar nggak semuanya? Seketika terdengar suara aneh di lantai bawah yang menyita perhatian kami. Fasya, karena aku nggak dapat dan nggak ketemu sama sosok perempuan, Ya. mungkin boleh kali ya kalau aku yang coba untuk terawang dan cari tahu sebenarnya titik aslinya di mana. Oke. Tapi Bang Nugro nyaksiin sendiri atau dengar-dengar dari orang Karena itu apa informasi orang lain? dari yang jaganya dulu. Oh jadi Dari dengar penjaga sebelumnya Bang Nugro. Ya, betul. kalau dia gantung diri di salah lokasi. satu kamar. Ya, betul sekali. Oke, berarti kita sekarang cari tahu lebih jelasnya lagi kali ya. Bang Nugro kita turun kali Boleh. ya soalnya. Udah cukup interaksi di sini. Sebentar Kak Frisly, aku tuh masih penasaran satu deh soal Kak Frisly ngomong suka ada aktivitas di sini ya. Itu tuh sosok apa Kak Frisly yang suka? Sosoknya malah tadi pindah ke bawah. Makanya tadi coba deh, mungkin karena bawah itu luas banget kali ya Fasya. Jadi mereka malah minta buat Permisi. kita tuh main ke bawah. Tak merasakan kehadiran sosok perempuan yang menjadi mitos akan rumah ini, Frisly mencoba menuntun kami dengan interaksi suara misterius yang terdengar dari ruang utama hingga sesuatu mengejutkan kami. Barang. Kok nggak ada ya? Tapi gak ada barang di sini. Iya nggak ada barang juga. Nggak ada juga. Harusnya sih ada. Assalamualaikum, permisi. Wow, Fasya. Wah, Ini tuh, ini
pajangan dari pemilik rumah asli Iya betul. dan memang belum pernah dipindah atau dibuang. Tapi kan ini harusnya adanya di atas. Ini Maksudnya harusnya ada di atas. di atas. Di atas. Di salah satu ruangan Di di salah atas. satu dekat ruangan tadi bekas laundry ada ruangan lagi untuk ke balkon. Disitulah posisinya. Nggak ada. Tapi ini ada di sini, Bang. Ya udah. Aku mungkin coba untuk flashback sebentar kali ya. Dan mungkin biar lebih dekat dengan patung ini juga, Fasya. Boleh dilihat. Permisi, maaf ya, saya izin pegang. Siapapun kalian yang ada di sini, kalau kalian mau berinteraksi dan berbicara kepada kami, boleh ditunjukkan apapun bentuknya. Frisly mencoba mengkilas balik dan berinteraksi dengan sosok astral dengan menyentuh barang peninggalan yang masih tersisa di rumah ini.